Tapi apa aja yang Putri ingat yang pernah diomongin di sini dan terkabul? Pengusaha batu bara. Itu detail banget ya. Waktu itu ngomongnya tuh detail banget loh. Iya. 3. Gue yang nyebut ya. Uang panai. Alhamdulillah. Pernah nanya ke Bang Aziz, kenapa akhirnya dia memilih Putri dari sekian banyak wanita yang mungkin sudah pernah dikenalnya? Aku percaya juga AA bilang waktu itu, masa ngerencanainnya sama Hari nikahnya sama orang lain. AA juga omongan adalah doa AA. Aduh. Nah ngomongin soal Hari, Hari udah tahu soal ini. Pengennya punya anak berapa? Waktu itu aku bilang 9 ya di sini. Izin ibu. Kayak gitu. Apa sih AA pakai ibu-ibu? Karena sesaat lagi dirimu akan menjadi ibu pengusaha. Amin ya Allah. Pengusaha batu bara. Amin ya Allah. Betul kan? Insya Allah benar ya. Alhamdulillah, insya Allah. Ntar lagi kawin. Amin ya Allah, Masya Allah. Tapi buat yang belum tahu atau mungkin yang mengikuti, mungkin masih ingat. Dulu Putri sempat datang ke sini, waktu itu barengan sama Hari. Kita tuh bahas soal gimana nih nanti kalau kawin seandainya tahun depan segala macam. Terus sampai ngebahas, iya nanti Putri mau kawinnya begini, dapatnya pengusaha. Terus kemudian nanti uang panainya sekian. Maksudnya di luar itu semua, alhamdulillah. Berarti ucapan itu doa tuh bener ya? Bener, itu aku percaya banget Kak. Iya. Karena udah beberapa kali kejadiannya kayak gitu. Jadi apa yang Putri ucapkan kejadian. Wah bahaya berarti mulut lo. Berarti mulut lo bahaya. Semua orang sih kayaknya mulutmu harimau kan. Iya cuman maksudnya ada beberapa orang yang kalau nyebut tuh akhirnya ya beneran jadi gitu. Ada yang begitu. Ya ini ya kita berharapnya bahwa yang baik-baik itu dikabulkan gitu, yang jelek-jelek enggak gitu. Tapi apa aja yang Putri ingat yang pernah diomongin di sini dan terkabul? Di sini? Menikah. Nikah sama. Terus AA bilangnya, ya Putri 20 lah, udah cocok, udah pas lah waktu itu pas sama Bang Hari. Hari 25, Putri 20 lah. Itu 20. Bener. Insya Allah. Insya Allah. Terus. Kedua pengen pengusaha batu bara. Itu detail banget ya. Waktu itu ngomongnya tuh detail banget loh. Iya, nggak tahu kayak terucap aja kan Pak. Cuma kayak ya udah sih bercanda-bercanda aja. Bener. Terus. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah benar. 3. Gue yang nyebut ya. Uang panai. Alhamdulillah. Apa yang Putri omongin di sini waktu itu? Segitu terwujud? Insya Allah. Insya Allah. Tuh makanya Mudah-mudahan Allah kabulkan. buat yang lagi nonton ini juga kita harus berhati-hati sama mulut kita gitu. Karena bisa jadi itu adalah sebuah doa. Dan alhamdulillah ini doa yang baik untuk Putri gitu ya. Alhamdulillah. Gimana Terus cara? juga Terus apa di lagi? tahun ini ini nggak Putri bahas di sini sih. Tapi Putri pernah berucap mudah-mudahan tahun ini bisa berhaji. Oh iya. Itu selalu itu kayak sampai di kalau nggak salah aku ingat di konser pas DA5 aku bilang itu ke Irfan. Insya Allah lah tahun depan lah kita Pengen haji gitu. kayak gitu. Dan alhamdulillah. Bahaya mulut anak ini. Alhamdulillah maksudnya di usia yang begitu muda udah haji. Karena setahu gue tuh haji itu kan memang ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik yang luar biasa gitu kan ya. Ya terlepas dari mungkin ada juga orang-orang tua yang fisiknya alhamdulillah sampai di sana masih oke gitu kan ya. Tapi beberapa mutawif aku yang pernah ke sana itu bilang, Mas Gilang kalau bisa haji pada saat muda karena butuh energi ekstra untuk naik haji, betul ya? Betul. Insya Allah mau. Dan aku ngerasain sendiri itu luar biasa. Haji itu ibadah fisik. Ya. Tapi Put, walaupun ini sebenarnya hubungannya antara Putri sama Allah ya, boleh nggak sih aku tahu doa apa yang Putri panjatkan saat berhaji di tempat-tempat yang insya Allah doanya itu makbul gitu? Banyak yang pastinya paling penting adalah bahagia. Bahagia terus. Terus juga karirku lancar terus. Terus juga ya ini bisa memberikan jawaban secepatnya Dalam hal? ke beliau. Oke, jadi pada saat itu prosesnya memang udah dekat. Dari bulan 1 kan dekat. Dari bulan 1 udah dekat. Nah jadi sebenarnya dari bulan 1 itu udah mau melamar. Tapi Putrinya belum siap. Putri bilang kayaknya Putri mau mengenal dulu deh. Ya, gitu. ya, Karena ya, takut dengan
kaget dengan karakternya mungkin Iya, atau iya, iya, iya. lingkungannya mungkin gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. Putri bilang, Putri pengen mengenal dulu. Akhirnya sampai situ ya udah dikasih waktu sampai akhirnya bapaknya Aziz telepon, "Nak, mau nggak ikut haji?" Katanya gitu. Waduh. Mau nggak ikut haji gitu. Enak banget itu. Aku kan kayak, "Hah, Bapak beneran?" gitu kan. "Oh, beneran ini." Terus, "Iya, Nak," katanya. "Ya abangmu pergi, terus juga yang lain kakak-kakakmu pergi." Pergi kan. semua. Iya, kalau anak bapak mau ikut, katanya, kalau anak bapak mau ikut, bilang ya Nak, kayak gitu. Terus aku ya namanya juga haji ya, iya Pak mau gitu, pasti mau banget gitu. Ya udah, alhamdulillah. Setelah itu haji, sebenarnya tujuan bapak tuh berangkat ke haji nggak ada maksud untuk yang kayak akhirnya nanti biar Putri itu cepet kasih jawaban, biar Putri itu ada Ya, rasa ini utang tulus aja. budi, Tulus nggak aja ada. ngasih gitu. Biar Putri sebenarnya tujuannya adalah biar Putri benar-benar memantapkan hati iya atau tidak gitu, karena di sana kan tempat mustajab untuk berdoa. Betul. Nah, akhirnya ya udah di sana aku benar-benar minta istikharah juga, yang paling ini tuh istikharahku, sholat taubat terus yang aku jalanin, dan hatiku bilang Oke, kayaknya haji gitu. Oke. Oke, iya untuk bilang oke aku siap dilamar kayak gitu. Waktu itu yang berhaji dari keluarga Putri, yang berangkat Putri sendiri berarti? Putri sendiri. Alhamdulillah. Tapi memang akhirnya berkenalan dengan keluarga besarnya dari Bang Ajis juga ya? Iya, yang ada di sana ya? udah kenal sebelumnya sih sebenarnya, dan sama kakak-kakaknya sama kakak iparnya udah kenal. Nah kan Putri tadi bilang tuh Januari sebenarnya udah mau ngelamar, tapi memang Putri mau mengenal lebih dekat dulu gitu Iya. kan ya. Nah apa yang buat Putri akhirnya ya udah deh aku mau kenal lebih dulu, nggak serta merta nggak serta merta ya gue terima gitu. Apakah melihat dari pengalaman orang lain ataukah melihat dari maksudnya kayaknya kalau menikah mesti pelan-pelan, apakah begitu atau gimana? Kalau Putri ngelihat cuma pure dari harta, mungkin Putri bisa ngomong iya di detik itu juga. Tapi Untung iya. Kalau enggak lu gue jambak lu. enggak, maksudnya Ya, pas terus, di bulan satu itu pasti langsung bilang iya, karena mungkin alah pasti gue udah terjamin nih Ya, nanti ya, hidupnya ya. gini-gini. Tapi kan nanti uang bukan untuk membahagiakan, nggak semua ya, Ya. nggak bisa juga uang itu uang banyak kita bahagia, enggak juga Ya, gitu. ya, ya. Jadi ya aku memang mau kenal dia dulu, terus juga mau lihat keseriusannya dulu, memperjuangkannya bagaimana, apakah mempertahankan atau bagaimana kayak gitu. Pernah nanya ke Bang Aziz, kenapa akhirnya dia memilih Putri dari sekian banyak wanita yang mungkin sudah pernah dikenalnya? Nggak tahu, katanya sih memang ya tanpa alasan, sayangnya tanpa alasan, memang juga waktunya sudah. So cantik lagi. Males gue so cantik nih anak. Memang juga sudah waktunya untuk Dia umur berapa sih? 23. Oke, terus. Bapaknya kan meminta dia untuk segera menikah, biar ada yang mendampingi dia, karena dia juga kan anak pertama laki-laki, jadi ya mungkin nanti tanggung jawabnya lebih besar. Oke, Jadi kalau misalkan ada yang mendampingi dia, ada yang menasehati, ada yang ngurus kayak gitu mungkin. Jadi akhirnya ya udah sih itu alasannya dia. Terus juga udah sayang tanpa alasan. Gue pengen banget nyiram dia pakai air loh. Males gue kalau dia so cantik. Emang bener Tapi dong. ya udahlah, namanya jodoh itu kan memang datang, kita kan nggak tahu ya. Mungkin ini adalah momennya Putri. Sebenarnya yang gue concern itu adalah kesiapan mental aja Put. Iya. Kalau misalkan katakanlah begini, tadi Putri bilang uang itu bukan bukan satu-satunya faktor untuk bisa membawa kita kebahagiaan. Tapi jujur kadang kita tuh butuh uang buat bahagia. Iya. Itu perlu gitu loh. Nah, cuman yang gua khawatirkan itu cuman kesiapan mental. Kalian udah datang ke marriage counselor belum? Belum. Ibaratnya kayak psikolog pernikahan. Karena untuk orang-orang yang maksudnya ingin menikah secara dini, kadang-kadang itu memang perlu ya wawasan dari orang. Walaupun kalian nanti akan menjalaninya sendiri. Seenggaknya nanti Putri tahu harus ngapain gitu. Kecuali kalau memang ya Putri bisa menjadi apa ya bahasanya tuh ya, bisa menjadi seperti wanita-wanita terdahulu yang mulia ibaratnya, bisa melayani suami sebagaimana mungkin. Tapi ini saran gue aja, bisa diikutin bisa enggak, karena itu penting banget. Soalnya orang yang sudah menikah pun pasti akan ada masalah. Betul. Dan mereka pasti akan datang ke
psikolog atau orang-orang yang lebih tahu gitu loh Put maksudnya. Kalau misalkan nggak Putri sendirian, mereka berdua sama si Bang Ajis bisa berdua justru lebih bagus Iya gitu. Jadi biar saling mengenal satu sama lain gitu. Nah, oke. Mengenai keluarganya dari Bang Ajis, pihak laki-laki alhamdulillah sudah menerima dengan tangan terbuka bahkan dibawa sampai ke berhaji gitu. Luar biasa. Selain faktor lu yang sok cantik, menurut lo menurut lo menurut lo ada nggak sih faktor dari diri lo sendiri? Kan lo bisa menilai nih, kenapa orang kok suka banget sama gua gini-gini. Ada nggak faktor yang logis menurut lo? Aku. Bukan cuma ke keluarga Bang Ajis ya. Putri itu melakukan apapun itu berusaha untuk setulus mungkin. Jadi maksudnya dari hati gitu. Karena kalau kita kayak bekerja misalkan ya udah setulus hati gitu. Karena kalau misalkan kita nggak dari hati ya udah nanti juga ngejalannya susah kan gitu. Jadi sama juga seperti mengenal orang juga kayak gitu. Jadi ya mau dia baik atau buruk ya udah. Nggak fake lah gitu ya? Nggak fake gitu. Tapi kayak lu ngomong sekarang tuh udah kayak dewasa banget, udah kayak aku siap untuk menjadi seorang istri. Lah kan ya namanya belajar kan aku sekarang udah pelan-pelan belajar masak. Oh iya. Pelan-pelan. Emang Iya, sebelumnya belum bisa masak? Belum bisa. Sekarang belajar masak apa? Banyak. Apa? Kayak sayur-sayuran. Bang Aji terus suka makanan apa? kepiting dia paling suka. Oh kepiting, bisa masak kepiting? Belum. Oke, Sabar dong. sabar. Pelan-pelan. Iya. Tapi yang penting udah tahu dia suka kepiting Iya. gitu ya. Oke. Tapi jujur sebenarnya kalau gue boleh berkomentar, gue tuh salut sama Putri karena di usia muda sudah punya modal dalam hal suara iya, terus juga maksudnya looknya juga oke. Terus kemudian rumah punya sendiri. Alhamdulillah. Mobil punya sendiri, independen gitu maksud aku kan. Nah, dalam posisi ini memang kadang-kadang tuh susah untuk mencari laki-laki. Tapi alhamdulillah ada laki-laki yang terjebak oleh Putri untuk bisa meminang Putri. Terjebak sih? Oh. Dalam tanda kutip. Intinya adalah gue ikut happy. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sekarang kita bahas soal yang Putri pernah obrolin di sini waktu Iya. itu. Mengenai Ngobrolnya bareng. Nah, dan aku percaya juga AA bilang waktu itu, masa ngerencanainnya sama Hari nikahnya sama orang lain. AA juga omongan adalah doa, AA. Omongan adalah doa, AA. buat yang ini, buat yang penasaran kita ngobrol apa waktu itu, buka lagi ruang interogasi sama Putri sama Hari waktu itu ya. Gue sempat ngomong gitu ya? Ngomong gitu. Oh, iya. Masa rencananya sama Hari nikahnya sama orang lain. Kenapa gue ngomong gitu ya waktu itu ya? Waktu itu kalau nggak salah kayak misal aku sama Bang Hari tuh kayak misalkan Putri sama Hari, ya iyalah sama Hari. Mas nggak lucu kalau misalkan pergi ngobrolnya sama Hari terus nikahnya sama orang lain. Oh Gitu berarti bilangnya. memang bercanda waktu itu. Iya bercandaan doang. Iya. Kita sebenarnya semuanya Aduh, itu kemarin. Berarti mulut kita bahaya Put. Aduh. Nah ngomongin soal Hari, Hari udah tahu soal ini. Anak DA yang pertama kenal Oh justru Hari? Hari. Oh gitu. Ya anak DA Lida yang pertama ketemu Ya Hari. justru Hari. Apa Hari gimana? Ya udah karena memang gini, aku sama Bang Hari itu memang Gimiknya? deket Oke. di pribadi memang dekat sebagai adik abang. Makanya kita Bukan sebagai pasangan. bukan. Oke. Tapi mungkin ya fans-fans kita baper. Yes, itu wajar. Iya dengan kedekatan kita dan kita memang ya sayang. Aku juga sayang sama Abang Hari karena memang dia sebagai abang. Udah kayak abang terus sendiri lah iya, gitu dan ya. juga waktu itu juga mamaku meninggal kan. Dia sama siapa? Ridwan yang pertama kali nyamperin aku Iya, iya. gitu. Jadi kayak memang udah deket gitu. Cuma tidak pernah kita bilang kita tuh pacaran, kita itu ya pasangan nggak pernah gitu. Ya. Terus fans gimana? Banyak pro kontra. Banyak banget. Banyakan yang pro, banyakan kontra kayaknya. Banyak kan kontra. Kalau Kalau untuk fans couple ya. karena mereka berharapnya kalian yang jadi. Iya. Iya. Terus Banyak kontra dan juga bukan kena ke aku aja. Sampai ke keluarganya Bang Aziz juga kena bulian. Ke keluargaku kena bulian. Jadi ya udah. bahasa buliannya sejauh apa? Udah ke fisik sih. Ya Allah. Udah ke fisik, Kenapa sih udah orang-orang? ke ya tentang pribadinya keluarganya yang ditahu oleh Ya elah. Ya karena tadi kekecewaan mereka akhirnya mereka. Tapi ini juga ya maksudnya
Gue di sini tidak mewakili siapapun, tapi gue cuma ingin menyadarkan orang-orang bahwa ketika kita kecewa itu wajar karena hidup di dunia ini udah pasti kecewa. Iya. Kalau kita berharapnya pada manusia. Betul. Jadi berharaplah pada Allah aja biar nggak kecewa gitu loh maksud gue. Tapi aku yakin sih bukan Harput lover sejati yang kayak gitu. Iya, karena yang sejati Akun-akun justru yang- support. Iya, justru support masih ada sampai sekarang tuh Harput tuh masih ada, masih sering ngetek-ngetek kayak gitu. Iya, Cuma iya, yang Harput yang mengharap bukan kesuksesan karir dan pendidikan kita, itulah yang membuli. Iya, iya, iya. Iya. Kalau yang mengharapkan kita berkarya terus, sukses karir dan pendidikan itu mah masih. Oke. Nah, Put, nanti insya Allah ketika dilancarkan, kalian akan menikah. Waktu itu kalau nggak salah gue sempat nanya, pestanya mau berapa hari? Sempat nanya nggak sih gue? Gue lupa deh apa. Bukan pestanya berapa hari, tapi konsepnya. Konsepnya Putri bilang mau India kan? Jadi? Insya Allah. Insya Allah. Seru banget. Insya Allah, insya Allah. Ya Allah seru banget. Iya, 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 iya. Berarti acaranya nanti akan di mana? Insya Allah di Balikpapan sih. Di Balikpapan. Balikpapan dan Iya, di iya. Dondang juga di kotanya dia. Oke, Karena kan oke. Putri sama dia kan, Putri Balikpapan, 2 jam lagi ke tempatnya dia, Dondang namanya. Dondang. Oke, oke, oke. Putri juga kan ada keturunan Makassar, makanya pakai uang panai tadi ya? Sulawesi. Ya. Sulawesi. Oke, oke, oke. Berarti konsepnya nanti aduh India Amin, segala insya Allah. macam. Terus berarti anak-anak DA semua diundang ke sana dong? Insya Allah. Oke, oke. Para host? Yang penting nggak budget tinggi aja gitu. Masa istri pengusaha Ya gitu Allah, mikirin kan budget. temen-temen Ya, gitu. Seteman-temannya lah. Iya. Ya Masa ya Allah. Allah. Iya, iya, iya. Tapi seneng banget gitu maksudnya di usia nggak apa-apa minum aja Put. Oh, udah. Udah. Nah, maksud gua satu persatu tuh doa lu itu diijabah gitu. Amin, Pengen alhamdulillah. pengen begini. Karena jujur sebenarnya ketika menikah, gua pun juga bilang ke Adis waktu itu, nikah itu acara perempuan. Iya. Terserah perempuan mau gimana. Selama sanggup, gua penuhi gitu loh. Iya. Karena memang ya itu apa ya, ketika perempuan menikah berarti kan dia akan pindah ke keluarga baru. Jadi sebagai bentuk hiburan lah supaya dia happy untuk bisa melangkah ke dunia barunya itu gitu loh. Udah nanti ngerencanain akan menjadi istri yang seperti apa? Aku. Pasti ada dong di kepala aku akan Iya. jadi istri seperti apa gitu. Aku sudah ngobrol banyak sama dia gitu. Oke. Dan mungkin nggak terlalu banyak bisa disebutkan di sini gitu ya. Janganlah. Yang paling intinya adalah aku tetap berkarir. Oh disupport. Disupport karir. Mau kuliah tetap bisa kuliah gitu. Oke. Tapi kalau bisa ngambilnya yang online aja mungkin Ya, gitu. Agar bisa, kan kalau kuliah kan pasti bakal banyak makan waktu kan. Nak? Betul. Jadi kalau bisa ya jadi berkarir bisa, kuliah bisa, tapi jangan lupa tugasnya sebagai istri seperti apa. Ya mungkin nanti aku lebih banyak di sana. Mungkin Di ketika apa dondang Dondang. tadi. Oke. Dondang. Dan kalau misalkan kerja mungkin baru ke sini atau ada kepentingan Iya, iya. kayak gitu. Sama ini Put, kalau gue boleh ngasih pesan, jaga badan. Jaga badan itu baik dari kesehatan maupun bentuk tubuh. Iya. Karena karena gini, ini sih sebenarnya pesan dari abang ke ade aja gitu ya. Karena laki-laki itu kan sebenarnya makhluk visual. Iya. Jadi kalau ngelihat tuh, wah gitu kan, cantik gitu. Nah kalau bisa Putri tetap jaga badan gitu. Itu aja sih, simple, sedikit tapi itu penting banget. Oke, itu kalau sebagai istri. Sudah punya rencana nanti pengennya, namanya kita berharap gak apa-apa, kita berdoa sama Allah. Pengennya punya anak berapa? Waktu itu aku bilang 9 ya di sini. Tapi setelah menyaksikan kakak iparku melahirkan sepertinya 2 aja cukup. Kenapa? Oh tapi banyak tahu yang akhirnya trauma karena ngeliat orang lain. tuh Ih banyak luar banget. biasa sih. Tapi kan kita nggak tahu nasib kita nanti ketika Iya, melahirkan iya, seperti iya, apa. iya, Ada yang iya, mungkin iya, susah, ada yang mudah. Kita nggak tahu nanti misalkan dikasih mudah. Iya, iya. Cuma ada ketakutan lah. Iya. 9. Wow. Iya, Gitu. iya, tapi ya benar-benar. Bang Haji sendiri pengennya berapa? Banyak. Oh dia pengennya banyak. Ya nyambung dong berarti sama lu yang awal. Ya bukan 9 sih maksudnya. Kalau bisa banyak karena anak rezeki katanya gitu. Iya. Ya anak rezeki Ya. asal ada uangnya juga ya. Sedikasihnya aja sih. Oke, ya itu lebih bijak. Itu lebih bijak sih. Oke. Terus udah merencanakan nanti honeymoon mau kemana?
Kalau gue dulu sebelum nikah gue udah rencana honeymoon soalnya. Kalau dia pengennya daerah Kalimantan aja, mengekspor ke daerah Kalimantan. Kalau aku pengennya kita umroh berdua. Oke. After nikah umroh. Berdua. Terus? Ya benar-benar kayak berdua gitu loh, nggak yang kayak berombongan pakai pengennya gitu. Jadi kan biar lebih berkah lagi pengantin baru kan. Kan kebanyakan orang kan kalau honeymoon kan mungkin ke Paris. Iya. Putri nggak mau? Kalau Putri sih pengennya kayak gitu. Jadi pengen ngerasain, kan udah ngerasain nih berhaji sama dia tapi statusnya pacaran. Yes. Pengen suatu saat kalau Allah izinkan umroh dengan status sudah sebagai suami istri. Wah itu nikmat tuh ibadahnya tuh. Makanya berduaan jadi ibadah. Iya. Terus apa yang dilakuin di sana semua jadi ibadah. Enak banget tuh. Oke. Berarti kalau misalkan nanti ditawari liburan ke luar negeri seperti Eropa atau Amerika gitu tetap mau gitu? Tetap mau, cuma pengen kalau ditanya honeymoon impian kemana ya? Oh umroh, oke. Kalau negara impian yang pengen didatangi selain Mekah dan Madinah? Dubai. Kenapa Dubai? Karena ngelihatnya kayak apa ya? Kayak vibes-nya tuh enak aja gitu kayak. Putri ngelihat orang-orang ke sana tuh kayak ya Allah. Iya. Bukan tentang kemewahannya ya, bukan tentang ininya. Cuma kayaknya bagus banget. Terus juga kan ada rumahnya. Rumah Bang Ajis ada di sana? Bukan. Mantan calon mertua aku kan. Syahrukh Khan. Tonjok lo ya. Ada rumah Syahrukh Khan kan, jadi kayak aku kalau ngeliat Dubai itu pasti. Kalau Syahrukh Khan kan emang BA-nya Dubai. Iya, jadi aku ya salah satunya lah. Oh iya oke. Waktu itu gini, lu berarti sama kayak Nasar tuh ya. Tiap kali liburan, Sar kemana Sar? Ke Eropa? Enggak, ke Dubai. Bulak balik ke Dubai itu orang. Tiap liburan, aneh banget. Sekali aja gitu kalau bisa gitu kan. Iya mudah-mudahan ada rezeki. Gue malah gak kepengen, makanya gue pengen nanya sama lu kenapa, apa yang pengen lu lihat di Dubai? Selain maksud gue di sana udah pasti kalau mau belanja pasti enak banget. Selain belanja ya maksud gue gitu. Tapi ya sudahlah itu keinginan orang beda-beda masing-masing. Kalau gak salah juga waktu itu gue nanya ini deh. Lu mengundang Kajol gak sih gitu tuh itu kekawinan lu? Enggak ya, gue gak nanya itu. Bukan. Putri bercanda-bercanda sama Bang Hari. Kalau bisa sih ya ngundang inilah ya aktor Bollywood. Terus dia bilang gak jadi nikah karena. Oh iya ya bener. Kan? Itu sampai hatam banget yang AA bilang tuh ya kamu bisa undang kayak Vina Van. Atau AA bilangnya gitu. Bener. Iya. Tapi tiba-tiba disurprisein sama Bang Ajis tuh tiba-tiba Kajol. Itu kayaknya aku gak bisa jadi pengantin pingsan kayaknya. Mati udah. Jangan mati dong ya Allah, amit-amit. Enggak maksudnya tanda kutip mati pingsan gitu loh. Iya sih. Kalau sampai begitu Put. Gue nggak dibayar juga nggak apa-apa Put. Nggak diongkosin maksud gue. Nggak diongkosin tiket nggak apa-apa. Gue dateng. Nggak tahu lagi udah. Aduh gila. Gak bisa berkata-kata sih. Kalau sampai Syahrukh Khan sih luar biasa sih memang. Syahrukh Khan, aduh. Allah, amin ya. Kecil lah buat Bang Ajis. Ya Allah. Amin ya Allah sayang. Didoain banyak-banyak ini. Amin. Tapi yang menarik adalah begini Put. Kita tahu bahwa dunia ini memang harus kita cari gitu kan ya. Tapi alhamdulillahnya yang Putri dapatkan ini ya insya Allah lebih dari itu gitu. Amin. Dan pasti akan membuat banyak orang lain itu iri dalam artian positif ya. Pengen kayak Putri, karena orang kan ngelihat kemewahannya gitu loh. Aku pun juga sebagai laki-laki, wah Putri dilamar pengusaha gitu loh. Enak banget hidupnya nanti. Pasti kan akan kesana arahnya kan. Sudah dengar berita-berita kayak begitu? Sudah. Terus apa sikap Putri kepada orang-orang seperti itu? Gimana ya? Karena kan Putri tidak pernah apa yang namanya yang kayak benar-benar gembar-gembor nggak gembar-gembor dan tiba-tiba melamaran juga ya nggak kayak gimana juga. Putri juga mengenalkan ibaratnya pacar Putri ini tidak sungkan untuk Putri kenalkan ke teman-teman itu, ke teman-teman Putri. Jadi ya gimana ya kalau untuk orang-orang yang iri ya itu udah kembali ke dia aja sih Putri, ya udah biasa aja gitu. Selagi dia tidak mengganggu, selagi dia tidak merugikan Putri, kalau untuk hatinya iri ya udah silakan. Kalau selagi itu tidak mengganggu Putri. Tapi kalau misalkan iri dalam artian positif, enak banget sih lo Put kayak gitu-gitu mah.
Alhamdulillah ya ditanggapinya ya, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa juga kayak gitu, doain. Kayak Udah cocok jadi ibu pengusaha, udah cocok. Masya Allah. Karena kalau jadi ibu pengusaha berarti nanti itu akan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya organisasi yang harus Putri ikuti. Jadi Putri harus belajar public speaking gitu-gitu. Kalau public speaking mah udah oke lah, lumayan. Cuman public speaking yang pas untuk acara-acara tertentu itu juga harus sambil belajar. Tapi gue yakin dia bisa sih. Amin. Oke, Putri, ngomongin soal usia yang masih muda dengan produktivitas yang sebenarnya Putri bisa jalani gitu kan. Untungnya alhamdulillahnya kan Bang Ajis mempersilahkan Putri untuk berkarya semaksimal mungkin. Nah tapi dengan gini, aku tuh udah bisa ngebayangin Bang Ajis tuh akan sibuk banget gitu. Dan Putri itu pasti beberapa kali akan mendampingi beliau. Akan ada, aku nyebutnya gini, resistensi. Ibaratnya begini, ini pengusaha sibuk banget, sementara Putri nanti akan sibuk banget juga ibaratnya gitu berkarya. Udah diobrolin sejauh itu? Iya udah diobrolin. Jadi ya dia juga udah bilang, aku mungkin gak bisa yang terlalu mendampingi kamu nantinya ketika nanti misalkan kamu ke Jakarta, gak yang selalu bisa ikut. Begitupun aku bilang, aku pun juga mungkin tidak terlalu bisa menjadi yang benar-benar istri di rumah aja, benar-benar yang kayak ya di rumah aja gitu. Paling keluar jalan. Pihak keluarga dari Dan udah tahu. dan oke mereka. Iya dan iya, yang penting itu sih, yang penting tidak melupakan tugas sebagai istri gitu ya, tetap harus melayani suaminya. Ketika ada misalkan ada acara keluarga atau kayak gimana ya harus setidaknya harus datang kayak gitu. Seru ya tiba-tiba Putri misalkan, Put nanti ada callingan dari Indosiar hari ini jam 7 malam. Ya udah nanti Putri ini ya sampai di sana jam 5. Oke. Tiba-tiba ada helikopter ke Indosiar. Oh, Masya Allah, amin ya Allah. Itu seru banget. Masya Allah, seru banyak banget doa baik ya Allah, amin. Omongan itu kan doa, Masya Allah. Ya, amin. Gue seneng kalau misalkan ada orang lain seneng juga. Tapi sekali lagi kita yang ada di sini mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Putri nanti setelah menikah, walaupun tinggal di sana, tapi tetap bisa silaturahmi ke sini lagi. Karena agak susah nih Bu pengusaha. Itu dia makanya. Ada pertanyaan langsung nggak di situ yang mau ditanyain? Nggak ada sama sekali. Coba gue lihat. Oke. Intinya sih sebenarnya kan ini tuh lumayan loh. Ada yang bertanya nih. Apa tuh? Assalamualaikum kata dia gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, itu doang sih sebenarnya. Terus ya sudahlah. Gue juga bingung sebenarnya mau nanya apa lagi, tapi pada intinya gue cuma mau bilang jangan lupa selalu sertakan Allah dalam hidup Putri. Insya Allah nanti diberikan kelancaran. Yang namanya masalah udah pasti akan ada, tapi gue yakin Putri pasti akan bisa melaluinya. Karena nggak tahu kenapa ya gue ngelihat ya emang karena lo ini aja. Selain lu sok cantik ya, gue gak suka ya. Apa sih? Lo pokoknya intinya adalah karena lo insya Allah jalurnya baik, insya Allah anaknya baik ya mudah-mudahan semua akan jadi baik. Amin. Gitu. Oke, Put, buat fans-fans Putri yang merasa Putri kok sepertinya sebentar lagi akan meninggalkan kami gitu kan. Putri mau ngomong apa? Buat Puffers, terus juga fans-fans couple karena alhamdulillah banyak yang menyandingkan. Ya. Putri harap tetap support karena apapun yang menjadi keputusan Putri pasti Putri sudah memikirkan itu matang-matang. Dan juga untuk karir dan pendidikan insya Allah kalian jangan khawatir. Kalau memang udah tidak ada rezekinya on air atau off air, Putri bisa berkarya lewat jalur lain. Dia mah udah gak khawatir guys. Dia udah gak khawatir mau rezeki on air gak ada juga. Ya udahlah gitu kan. Khawatir juga ya Allah. Tenang. Yang pengen ada juga masuk TV juga pengen ya Allah. Ya lu bikin TV lah. Wow. Iya dong. Lu bikin lah sendiri ya. Ya Allah ya iya. Allah. PTV, Putri TV. Ya kan? Enggak karena kan memang Siarannya di Dondang.
Karena kan memang konsekuensinya kan ketika menikah mungkin akan lebih sibuk untuk mengurus rumah tangga mungkin atau bagaimana gitu. Jadi kalau kayak aktivitas TV dan juga kan Putri kebanyakan ini kan kayak misalkan duet-duet atau gimana gitu. Mungkin ada beberapa orang yang udah ya klien-klien yang mungkin udah sepertinya nggak enak deh kalau disandingkan sama cowok-cowok lain. Soalnya udah punya suami kayak gini. Mungkin ada orang yang berpikiran seperti itu nantinya gitu. Jadi Putri ya bukan bilang nggak mau on air atau off air lagi. Mau lah ya Allah. Karena passionnya di situ. Iya, karena Putri juga nggak bisa lah dari kecil Dari kecil kan Putri udah manggung ya. manggung, udah cari duit sendiri gitu. Jadi kalau untuk langsung lepas gitu aja kan nggak mungkin langsung sesiap itu gitu. Oke. Put, kalau misalkan gue pertanyaannya begini, siapa yang paling berjasa menurut Putri di hidup Putri sampai dengan sekarang akhirnya Putri menemukan insya Allah jodoh? Orang tua. Orang tua. Karena semua orang yang udah tahu Putri mendapatkan apa sekarang, itu bilangnya adalah ini semua pasti doa orang tua kamu. Dulunya mungkin kamu nggak tahu apa yang Mereka doakan. Ngerasa ada ini gak sih Put? Maksudnya ada rasa penyesalan gitu, maksudnya harusnya bapak itu sama gue bisa ngeliat gitu loh. Ada rasa seperti itu juga? Akhir-akhir ini ngerasain itu, ngebayangin gini terus orang-orang lain nikah yang jadi wali bapaknya. Bapaknya. Aku sedih jadinya. Aku insya Allah nanti nikah mudah-mudahan ya kakak laki-laki yang menjadi wali mungkin. Iya. Ya itu pasti ada rasa kenapa sih, kadang juga menyalahkan takdir kadang Saking kenapa ya, kenapa sih aku yang dikasih kayak gini. Tapi percaya lagi Allah kasih kenikmatan, Allah ambil kenikmatan. Jadi Allah kasih kenikmatan kita nih, tapi di balik kenikmatan itu ada kenikmatan lain yang diambil sama Allah gitu. Jadi adil gitu. Itu sih yang bikin kuat sampai akhirnya. Ya tapi alhamdulillah kan sekarang udah punya, maksudnya calon orang tua yang sayang juga sama Putri kan. Dan alhamdulillah itunya bapaknya tuh welcome gitu kan. Iya. Bergetar banget suara. Welcome banget, Masya Allah. Sayangnya tuh sayang sebagai anaknya sendiri gitu. Jadi nggak membedakan Putri antara anak kandung beliau dan dan Putri. Iya. Alhamdulillah disamakan gitu, dan beliau memang penyayang. Iya sih. Ya tadi kenapa harus gua tanyakan karena beberapa bahkan sepupu gua sendiri ketika menikah karena bapaknya sudah nggak ada ya harus dinikahkan dengan kakaknya gitu kan ya. Saudara laki-lakinya. Dan memang ada perasaan yang berkecamuk gitu loh. Makanya gue bisa mungkin sedikit mengerti apa yang Putri rasakan ketika di hari sakral harusnya dihadiri orang-orang yang ya dianggap berjasa di hidup Putri sampai dengan sejauh ini, tapi ya mau nggak mau kan takdir juga yang memutuskan bahwa kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan secara seluruhnya gitu. Aku cerita ke bapaknya, Oke, curhatnya udah sampai segitunya. Iya. Terus. Pak, aku kangen bapakku, aku kangen mamaku. Ya bapaknya, nah di sini kan udah ada orang tua, saya jangan, ya itu gua. iya, di sini kan udah ada orang tua, jangan ngerasa kesepian. Mungkin bapak secara fisik nggak bisa hadir di sana, mungkin bapak nggak bisa nemenin, mungkin bunda-bundamu di sini nggak bisa nemenin, abangmu belum bisa menemani. Tapi di sini kita selalu khawatir selalu, dan ya memang tiap hari komunikasi itu memang tiap hari yang kayak sudah makan karena sudah khawatir itu, seperhatian itu. Bapak, bunda-bunda, kakak-kakakku apalagi yang di Balikpapan gitu. Karena kan semuanya sudah menikah, cuma Putri dan adik yang belum menikah. Jadi semuanya pasti udah ada urusan masing-masing yang ya mungkin harus nyari waktu yang tepat untuk bisa nemenin Putri di sini. Si adik kan ikut Putri kan? Iya. Berarti nanti kalau Putri nikah? Pengennya sih dia tetap ikut Putri. Iya sih. Pengennya. Iya sih. Karena seenggaknya ada perwakilan dari keluarga Putri juga yang nemenin gitu ya. Pengennya tetap ikut, atau enggak kalau memang nggak bisa ya Putri pengen bisa menjadi kakak yang bertanggung jawab sama dia. Berbicara mengenai orang tua Put, ini
silakan lo cerna aja kalau bisa, misalkan lo mau ikutin ya silakan. Gue pernah dapat nasihat dari salah satu pengurus rumah tahfiz. Jadi gua nanya waktu itu, gue bilang kenapa Buya mau membuat rumah tahfiz yang diisi oleh anak-anak yatim ini gitu kan. Jawabannya begini, Mas, saya tuh udah mencari dunia dari muda. Di umur saya yang sekarang ini sepertinya saya sadar bahwa dunia tuh nggak akan habis gitu loh. Kalau saya dapat apa, pasti akan pengen apa lagi. Kemudian saya berpikiran untuk membuka rumah tahfiz ini karena terus dia nanya balik ke gue. Mas Gilang kalau meninggal, siapa yang akan mendoakan Mas Gilang? Menurut Mas Gilang? Anak, gue bilang gitu kan, keturunan anak, oke katanya. Setelah nanti anak Mas Gilang meninggal, siapa yang akan mendoakan Mas Gilang? Ya mungkin cucu kalau masih ketemu sama cucu, oke. Setelah cucu meninggal, Mas Gilang bisa menjamin nggak? Di bawah itu nanti tetap akan mendoakan Mas Gilang. Wah, wallahu alam Buya, gitu kan. Itulah sebabnya saya mendirikan rumah tahfiz ini. Saya berharap semoga pahala jariahnya dari anak-anak ini bisa mendoakan juga saya bahkan sampai kapanpun gitu loh. Dan saya berharap rumah tahfiz ini bisa tetap berdiri sehingga insya Allah kalau saya dikuburkan di sini ya orang yang anak-anak itu masih tetap bisa mendoakan saya gitu loh supaya nggak putus-putus. Ya maksudnya ini bisa jadi referensi untuk Putri kalau seandainya nanti Putri kepikiran ada rezeki kayaknya mau buka rumah tahfiz atau pesantren mengatasnamakan orang tua Putri, ya mudah-mudahan pahala jariah itu akan tetap mengalir gitu. Itu ini nasihat dari, gua manggilnya Buya sih. Jadi pengurus salah satu rumah tahfiz lah di Indonesia gitu. Ya mudah-mudahan sih bisa sih. Amin. Oke, Put sekali lagi gue ucapin selamat untuk proses yang insya Allah akan terus dijalani. Amin. Tanggalnya udah boleh disebut belum sih? Belum ya? Belum. Oke. Karena memang belum juga lagi masih. Oh masih Dicari-cari nyari-nyari tanggal yang baik ya? Iya. Bulannya juga masih. Masih belum tahu ya? Tahu tapi masih Tanggalnya? dirahasiakan. Tanggalnya tuh. Oh, oke ya udah. Pokoknya apapun itu kita doakan yang terbaik untuk Putri. Tidak usah terlalu berpikir tentang yang membenci. Ya. Karena yang suka itu tidak butuh penjelasanmu. Yang benci itu juga kalaupun dijelaskan akan tetap benci. Jadi percuma juga. Dan salam hormat untuk Bang Haji serta keluarga. Mudah-mudahan langgeng pernikahannya. Mudah-mudahan rahmat dan ridhonya Allah selalu menyertai keluarga kalian nanti. Dan mudah-mudahan juga teman-teman Putri yang lain bisa bahagia dengan caranya sendiri. Itu yang paling penting Yang kan paling penting bahagia. Itu bahagia. Anak kecil udah menikah tuh gimana? Iya, aku juga nggak expect menikah di muda. Ya cuma kalau udah datang gimana dong? Gitu. Gak ada masalah itu. Sekali lagi terima kasih Putri. Makasih ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi podcast kita yang terakhir di ruang interogasi. Iya dong. Mudah-mudahan masih akan ada lagi podcast. Takut deh ngomong kayak gitu tuh bukan pikirannya. Enggak, karena di bayangan gua tuh takutnya lu sibuk. Enggak, Udah pasti insya sibuk Allah. apa jadi nggak bisa kayak karena wajar juga gitu kan ya. Itu aja dari gua. Sekali lagi terima kasih banyak. Sukses untuk Putri. Amin. Salam untuk Bang Haji dan keluarga. Terima kasih. dadah. Terakhir nih sama dia. Yakin gua. Apa sih?